Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kembali kita melanjutkan tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Kita sudah memasuki sifat kalam. Sesudah sama basar kalam. Kalam artinya berkata-kata Allah Ta'ala. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Yang ke-13. Kalam artinya berkata-kata Allah Ta'ala. Lawannya bakam atau ujar kita bukmun. Bakam artinya bisu. Mustahil ia bisu. Wajib Allah Ta'ala berkata-kata. Dalilnya wa kallamallahu Musa taklima. Artinya telah berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan sempurna kata. Jadi kalam artinya Allah Ta'ala berkata-kata. Tetapi berkata-kata Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Kalam Allah Ta'ala bukan baharu. Kalam Allah Ta'ala qadim. Kalam Allah Ta'ala tidak berhuruf dan tidak bersuara. Jadi kalam Allah itu laisa biharfin wala sautin, tidak dengan huruf, tidak dengan suara, dan tidak beri'rab, tidak bersurah, dan tidak berayat. Itu kalam Allah. Nah, adapun Al-Quran itu kalam Allah. Kalam Allah yang Allah turunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril dan dengan bahasa Arab, karena Nabi kita berbahasa Arab, diutus dengan berbahasa Arab, maka Al-Quran yang ada sekarang, yang ada tulisannya, yang ada juznya, yang ada i'rabnya, yang ada ayatnya, ada surahnya, itu makna yang sesuai dengan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalam Allah qadim. Jadi tidak ada huruf, tidak ada suara. Adapun Al-Quran yang kita baca, ada bentuknya, ada bukunya, ada tulisannya. Itu baru sudah. Kalam Allah yang makna yang sesuai dengan yang diterjemahkan oleh Al-Quran itulah yang qadim. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau ketika ditanya tentang bagaimana kalam Allah, beliau menjawab qadim. Nah, pendapat beliau ini berbeda dengan khalifah yang ada di zaman beliau, Khalifah Mu'tasim. Imam Ahmad akhirnya dimasukkan ke dalam penjara, disiksa hanya karena mengatakan kalam Allah qadim.
Sedangkan pendapat daripada khalifah di zaman itu, kalam Allah itu baru makhluk. Jadi disiksalah Imam Ahmad dengan berbagai macam siksaan. Akhirnya Imam Ahmad ini, sebelum akhir hayat beliau, Imam Ahmad ini bertemu di dalam mimpi dengan Allah Ta'ala. Jadi Imam Ahmad bermimpi bertemu dengan Allah Ta'ala. Lalu Imam Ahmad bertanya ketika mimpi yang terakhir kalinya, ibadah apa yang paling mendekatkan hamba kepada engkau? Nah, Allah menjawab dengan kalamnya yang laisa kamitslihi syai'un juga, yang Imam Ahmad langsung paham. Ujar Allah Ta'ala dengan membaca Al-Quran. Nah, jadi kalau kita hendak dekat dengan Allah, maka hendaklah memperbanyak membaca Quran. Dan bukti atau bentuk amalan bahwa kita meyakini Allah Ta'ala itu bersifat kalam, kita membaca kalam Allah, membaca Al-Quran. Jadi hendaklah ketika membaca Al-Quran itu kita seumpama atau kita merasakan kita berdialog dengan Allah. Kita berdialog seperti seolah-olah kita ini berbicara dengan Allah. Nah, jadi kalam Allah yang merupakan sifat Allah itu kadim, dan tidak ada huruf dan tidak ada suara. Tidak ada lafaz, tidak ada i'rab, tidak ada surah, tidak ada juz dan sebagainya. Adapun yang kita baca, bentuk Al-Qur'annya, ada bukunya, ada tulisannya, nah ini baru. Kalam Allah kadim, Al-Quran kadim sebenarnya. Nah, jadi Allah Ta'ala berkata-kata, mustahil bakam, artinya bisu. Wajib Allah Ta'ala berkata-kata, dalilnya wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berkata-kata kepada Nabi Musa akan sempurna kata. Jadi di antara nabi yang bisa saling berbicara dengan Allah ini Nabi Musa. Dan Nabi Musa ini bergelar Kalimullah. Saking lezatnya berbicara bersama Allah, Nabi Musa ini akhirnya kepingin melihat Allah. Dan merasa lezat. Berbicara saja merasa lezat, akhirnya Nabi Musa kada bisa menahan. Akhirnya Nabi Musa meminta supaya bisa melihat Allah. Nah, lalu ujar Allah Ta'ala, Allah bertajalli, fanzur ilal jabal, wahai Musa pandang kepada gunung itu. Ini istaqarra, apabila gunung itu bertetap, apabila gunung itu tetap pada tempatnya, fasaufa tarani, ujar Tuhan, engkau akan melihat aku. Manakala Allah Ta'ala bertajalli kepada gunung, gunung tadi hancur, gunung tadi pecah, dan Nabi Musa tersungkur. Nah, Nabi Musa kada bisa melihat Allah. Nah, makanya di dalam sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, ketika kita melihat alam semesta ini, kita hanya bisa melihat sifatnya yang demikian, kada bisa melihat Allahnya. Karena Nabi Musa
Seorang nabi kada bisa melihat Allah. Nabi Musa tersungkur. Nah, jadi jalan kita melihat Allah yaitu dengan mempelajari sifat-sifatnya tersebut. Mulai kudrat semalam. Kita melihat alam semesta ini, pasti orang yang maulah ini kuasa. Iradat pasti orangnya berkehendak. Ilmu pasti orangnya berilmu. Hayat pasti orangnya hidup. Sama pasti orangnya mendengar. Basar pasti melihat, kalam berkata-kata. Nah, seperti semalam kita contohkan, kita melihat orang yang menjahit dan melihat hasil jahitan. Maka yang paling menonjol yang kita nampak, kita lihat adalah 7 sifat tadi. Bahwa orang yang menjahit ini pasti hidup. Orang yang menjahit ini orangnya pasti melihat. Dan inya pasti berkehendak untuk menjahit. Buktinya ini jahitannya. Dan pasti inya mampu untuk menjahit. Buktinya ini jahitannya. Dan dia pasti berilmu tentang menjahit. Buktinya ini jahitannya. Nah, jadi kita melihat Allah Ta'ala pun demikian. Ketika melihat alam semesta, kelihatan kudratnya. Apa yang kita lihat? Hasil daripada kudratnya. Kalau kudratnya kada kau dilihat. Misal tukang jahit tadi. Tukang jahit tadi hidup. Kita kada bisa melihat hidup. Kaulah dilihat hidup itu, kada kawa. Tukang jahit tadi ilmu, mengetahui, ilmu bisalah dilihat, kada bisa. Kudrat itu kawalah dilihat. Kudratnya itu, sifatnya itu kada kawa dilihat. Iradat kawa kada dilihat, iradat kada kawa dilihat. Cuman yang kita lihat hasil daripadanya. Oh, ini jahitannya ada baik. Ini tersusun dengan rapi. Ini warna berkombinasi. Menunjukkan kudrat. Melihat kudratnya kada kawa kita. Cuma inilah menunjukkan kudrat. Perbuatannya ini, hasilnya ini bekas daripada perbuatan si penjahit tadi. Ada kudratnya, iradatnya, ilmunya, hayatnya di situ. Kalau dengan kudratnya kita kada bisa melihat, dengan hayatnya kada bisa melihat, yang hanya kita lihat hasilnya aja, maka apalagi melihat Allahnya. Kawakah kita melihat Allah dengan mata? Kada bisa. Melihat kudrat saja tidak bisa, melihat iradat saja tidak bisa, melihat ilmu saja tidak bisa, melihat hayat saja tidak bisa, apalagi melihat Allah Ta'ala-nya. Kita hanya melihat karyanya yang dihasilkan dari orang yang pasti bersifat hayat, orang yang pasti bersifat kudrat, orang yang pasti bersifat iradat. Ilmu, hayat sama basar kalam. Jadi ketika melihat alam, yang paling menonjol adalah 7 macam ini. Sehingga kita menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, baru penyaksian kita, syahadat kita itu sah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Saksi itu akan sah apabila melihat. Engkau melihat, aku bersaksi aja. Jurang melihatlah. Ada bang, kedesah saksinya nih itu. Nah, lalu kalau ditanya, kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, apakah kita melihat? Nah, ketika kita belajar tauhid, kita memahaminya, nah itu berarti kita sah sudah, karena kita melihat di alam semesta, kudratnya, iradatnya, ilmunya, hayatnya, samanya, basarnya, kalamnya. Meskipun sifat-sifat Allah yang lain itu banyak,
Cuman yang paling menonjol itu sama dengan tukang jahit tadi, kita melihat ini hidup bergerak, buktinya itu menjahitnya. Apakah orangnya ini pemarah? Kada tahu kita. Apakah orangnya ini kasih sayang? Kada tahu. Kada melihat kita orang yang menjahit ini kasih sayang kah orangnya, pemarah kah? Sifat-sifat yang lain banyak, cuman yang menonjol itu. Makanya sifat 20 itu sifat yang menunjukkan kepada zat. Jadi kita tidak membatasi sifat Allah itu cuma 20, kada dibatasi. Jadi kalau misal ada orang yang menuduh ahlu sunnah wal jamaah membatasi sifat Allah 20, itu salah. Kita tidak membatasi sifat Allah 20 kada. Cuman yang menunjukkan kepada zat Allah Ta'ala, para ulama ada yang menjelaskan 20, ada yang menjelaskan 13. Karena yang 20 itu iya, yang 13 itu juga nang dibahas. Ada nang 12. Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau sebenarnya cuma 12 asalnya. 12. Wujud kada termasuk, karena bila membicarakan kidam, baka, mukhalafah, qiyamu binafsih, wadaniyat, yang dibicarakan iya wujud itu. Makanya wujud kada dimasukkan oleh beliau. Nah, lalu dimasukkan oleh murid beliau Abu Bakar Al-Baqilani. Dimasukkan. Kemudian sesudah kalam, Allah bersifat qadirun, artinya yang kuasa Allah Ta'ala. Kalau kudrat kuasa, qadirun yang kuasa. Nah makanya kada dimasukkan ini sama aja oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, kada dimasukkan itu. Muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Nah, jadi biar cepat, nah kita lanjutkan. Qadirun artinya yang kuasa Allah Ta'ala, lawannya ajizun, artinya yang lemah. Mustahil ia yang lemah, wajib Allah Ta'ala yang kuasa. Dalilnya seperti dalil kudrat, sama dalilnya dalil kudrat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sama. Dalil naklinya sama. Dalil akalnya pun sama. Muridun yang ke-15, artinya yang berkehendak Allah Ta'ala. Murid, orang yang berkehendak. Iradat, berkehendak. Murid yang berkehendak. Lawannya karihun, artinya benci. Wajib Allah Ta'ala yang berkehendak, dalilnya seperti dalil iradat, sama dalilnya fa'alul lima yurid. Allah berbuat bagi apa-apa yang ia kehendaki. Artinya terserah Allah Ta'ala. Masya Allah kana malam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki tidak terjadi. Jadi kehendak hamba, kita berkehendak, tapi kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, kada akan terjadi. Jadi yang terjadi itu semuaan kehendak Allah. Ini misal kita berkehendak, kebetulan sesuai dengan kehendak Allah, baru akan terjadi. Ada di zaman dahulu cerita tukang kayu. Cerita tukang kayu yang hendak dibunuh oleh seorang gubernur yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini orang yang paling banyak membunuh di zamannya. Nya gubernur, siapa aja hendak dibunuh, dibunuhnya.
Kada tahu salah kada kabil hendak dibunuhnya oleh Hajjaj bin Yusuf ini. Lalu terdengar berita kepada tukang kayu bahwa tukang kayu ini hendak dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Akhirnya tukang kayu ini sedih. Tukang kayu ini merenung, kada kau guring, kada kau makan, hendak dibunuh orang. Mun masih kawa gancang aja makan, hendak dibunuh orang, kawa masih gancang makan, hebat nih tuh. Karena Hajjaj bin Yusuf ini siapa yang hendak dibunuhnya. Dan memang benar dilaksanakan oleh anak buahnya. Akhirnya tukang kayu ini takut, makan gada karuan makan, guring gada karuan guring, pucat muhanya, makan gada, guring gada. Lalu ujar nang bini, wahai suamiku, coba engkau berperilaku seperti biasa. Coba engkau kada usah gelisah, kada usah berperilaku seperti orang yang ketakutan. Kita punya Allah, biar aja kita berlindung kepada Allah. Guring aja ujar nang bini, bahasa kitanya guring aja kayak biasa, makan aja. Hajjaj bin Yusuf ini asalnya tersinggung dengan perkataan istrinya. Seolah-olah istrinya ini kada peduli dengan dirinya, kada mengkhawatirkan keselamatan suaminya. Marah si tukang kayu ini. Esok hari siang sudah, akhirnya bisa juga melewati malam. Waktu berlalu. Esok hari ada orang mengetuk pintu. Ketika dibuka oleh si tukang kayu, ternyata prajurit kerajaan, utusan daripada kerajaan. Bertambah takutan si tukang kayu ini. Berarti dasar benar aku nih bakal mati hari ini. Lalu ujar prajurit, wahai tukang kayu, kenapa engkau ketakutan? Kami datang ke sini hendak memesan peti mati. Ujar tukang kayu, siapa nang mati? Hajjaj bin Yusuf. Sekalinya gubernurnya nang mati berdahulu. Jadi ujar tukang kayu, anta turid wa anna urid, wallah fa'alul lima yurid. Engkau berkehendak, aku berkehendak, dan Allah berbuat dengan apa-apa yang ia kehendaki. Hajjaj bin Yusuf berkehendak hendak membunuh. Si tukang kayu hendak selamat, tapi apa yang terjadi itu tetap kehendak Allah. Ujarnya, anta turid wa ana urid, wallahu fa'alul lima yurid. Engkau berkehendak wahai Hajjaj, aku berkehendak, tapi ternyata yang terjadi semuanya adalah kehendak Allah. Jadi akhirnya tukang kayu tadi selamat, nang mati Hajjajnya berdahulu. Nah kayak itu juga kita, ada nang kita masalah, ada nang kita takuti, ada nang kita khawatirkan. Semuanya kada akan terjadi kecuali dengan iradat dan izin Allah Ta'ala. Jadi kada ada nang perlu kita takuti di dunia ini, kada ada nang perlu. Selain Allah tidak ada yang perlu kita takuti. Karena segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali dengan iradat kehendak Allah. Bila sudah dikehendaki Allah, bagaimanapun kita menolak, kada akan bisa kita menolak. Sayyidina Ali ketika beliau dijadikan khalifah, ada pengawal Sayyidina Ali hendak mengawal beliau kemanapun beliau berjalan. Ujar Sayyidina Ali, kalian hendak mengawal aku dari apa? Kalau kalian mengawal aku dari apa-apa yang tidak Allah takdirkan, maka sudah ada malaikat menjagaku. Tapi kalau kalian mengawal aku dari apa-apa yang sudah Allah tentukan,
jangankan kalian, malaikat pun tidak bisa menjaga aku. Dan benar akhirnya Sayyidina Ali terbunuh, akhirnya meninggalnya pun terbunuh. Para sahabat itu banyak meninggal terbunuh. Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar. Padahal di dalam hadis apa? Intan surullah yansurukum. Jikalau kalian menolong Allah, menolong agama Allah, niscaya Allah menolong kalian. Lalu kenapa para sahabat banyak meninggal terbunuh? Para wali meninggal terbunuh banyak. Padahal intan surullah yansurukum. Jikalau kalian menolong Allah, Allah menolong kalian. Padahal kurang apa Sayyidina Abu Bakar, kurang apa Umar, kurang apa Utsman, kurang apa Ali. Tapi Sayyidina Ali terbunuh, Sayyidina Utsman terbunuh, Sayyidina Umar dibunuh waktu sholat. Padahal menolong agama Allah, janji Allah, jikalau kalian menolong agama Allah, Allah menolong kalian. Nah sekarang kayak kita juga biasa berkhidmat, berjuang untuk agama Allah. Tiba-tiba pada suatu saat kena musibah. Apakah Allah kada menolong? Maka janji Allah intan surullah yansurukum. Jikalau kalian menolong agama Allah, Allah menolong kalian. Banyak orang yang berjuang di jalan Allah, baik dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, tapi diberi Allah musibah. Bahkan para sahabat. Nah, ujar para ulama, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang bisa menyamai Nabi kita dengan amal. Amal siapapun tidak bisa menyamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kedudukan surga Nabi kita paling tinggi. Maka dibalakan oleh Allah kepada sahabat agar mereka di surga nanti bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena amal mereka kada cukup untuk bersama Nabi. Lalu sebelum wafat diuji, diberi bala supaya derajat mereka ditinggikan dan mereka nanti bisa disandingkan di surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar terbunuh. Sayyidina Umar Abu Bakar, ada yang mengatakan Abu Bakar itu juga diracun. Ada yang mengatakan Sayyidina Utsman dibunuh, Sayyidina Ali terbunuh, Hasan Husain terbunuh. Padahal kurang apa mereka menolong agama Allah. Nah, kata para ulama ini sebenarnya untuk meninggikan derajat mereka dengan diberikan bala supaya mereka bisa bersama Rasulullah di dalam surga. Karena untuk menyamai Rasulullah derajat surganya kada akan bisa kecuali orang yang ibadahnya derajatnya sangat tinggi. Nah, begitu juga para ulama kadang diberi ujian, para wali diberi ujian. Supaya apa? Supaya dikumpulkan dengan orang-orang yang mereka cintai, berkumpul dengan guru-guru mereka, berkumpul dengan wali-wali yang lain, karena amal mereka kada cukup. Amal sedikitannya. Lalu diberi ujian, nah supaya meninggikan derajat. Jadi kalau pian dapat ujian padahal sudah membantu agama Allah, sudah janji Allah intan surullah yansurukum. Jikalau kalian menolong agama Allah, Allah menolong kalian. Kenapa Allah nih gak ada menolong juga? Menolongnya di akhirat kena, bukan di dunia. Allah tahu di dunia ini sampai mana umur kalian.
Sampai mana batas kalian? Kalian ini perlunya di akhirat. Nah, di akhirat kaina Allah menolong. Jadi Allah berjanji pasti menunaikan janji. Jikalau menolong agama Allah, Allah tolong. Bila ada di dunia, di akhirat kaina. Orang ini masuk surga, bila orang ini kada masuk surga, timbangan amalnya ditolong Allah supaya masuk surga. Bila orang ini sudah masuk surga, ditolong Allah supaya derajatnya lebih tinggi, mendapat surga yang tinggi. Asal menolong agama Allah, baik dengan pikiran, tenaga, harta, dan sebagainya. Kemudian alimun artinya yang tahu, Allah Ta'ala lawannya jahilun, artinya yang bebal. Mustahil ia yang bebal, wajib Allah Ta'ala yang tahu. Dalilnya seperti dalil alim, seperti dalil ilmu. Wallah bikulli syai'in alim. Dalil akalnya, ingati kisah tukang jahit tadi itu aja dalil akalnya, biar habis sudah. Mulai kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam itu dalil semuaan tuh. Mulai kudrat melihat alam, apa dalil akalnya, lihati kisah tukang jahit tadi itu, nah tuh dalilnya tuh. Ilmu ada pasti nang menjahit itu, nah itu dalil akal. Kemudian hayyun artinya yang hidup, Allah Ta'ala lawannya mayyitun, artinya yang mati. Mustahil ia yang mati, wajib Allah Ta'ala yang hidup. Dalilnya seperti dalil hayat, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada Tuhan yang hidup yang tiada mati. Sami'un yang artinya yang mendengar, Allah Ta'ala lawannya asammun, artinya yang tuli. Mustahil ia yang tuli, wajib Allah Ta'ala yang mendengar. Dalilnya seperti dalil sama. Wallah bikulli sama, innallaha sami'un alim. Dalilnya, dalil naklinya. Basirun artinya yang melihat, Allah Ta'ala lawannya a'ma, artinya yang buta. Mustahil ia yang buta, wajib Allah Ta'ala yang mendengar. Dalilnya seperti salah tulisan enggak? Mendengar enggak tulisannya di situ? Basirun artinya yang melihat, Allah Ta'ala lawannya a'ma, artinya yang buta. Mustahil ia buta, wajib Allah Ta'ala yang melihat. Kalau tulisannya mendengar, ganti dengan melihat di situ. Dalilnya seperti dalil basar. Wallahu basirun bima ta'malun. Kemudian mutakallimun, ini yang ke-20. Artinya yang berkata-kata, Allah Ta'ala lawannya abekamun, artinya yang bisu. Mustahil ia yang bisu, wajib Allah Ta'ala yang berkata-kata. Dalilnya seperti dalil kalam, wa kallamallahu Musa taklima. Nah jadi nang 20 ini wajib bagi orang mukallaf mengiktikadkan di dalam hati Allah memiliki sifat yang 20 ini, mulai wujud sampai mutakallimun. Dan wajib juga mengiktikadkan sifat yang mustahil bagi Allah juga 20. Mana yang 20? Lawannya itu wujud, lawannya Adam. Lain Nabi Adam, lain wujud, artinya ada, lawannya Adam pakai ain. Adam artinya tiada. Kidam sedia, lawannya hudus, artinya baru. Baka artinya kekal, lawannya fana, artinya binasa. Mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda Allah Ta'ala bagi sekalian yang baru. Lawannya sifat yang mustahil, mumasalatuhu lil hawadis. Qiyamuhu binafsih, lawannya Allah yakuna bi qaimam binafsih. Wahdaniyat, lawannya ta'adud. Qudrat, lawannya ajaz. Iradat, lawannya karahah. Ilmu, lawannya jahlun. Hayat, lawannya mautun. Sama, lawannya
asammun. Basar lawannya a'ma. Habis basar apa? Kalam, lawannya bakam. Nah seterusnya tuh sama aja lagi dalilnya lawannya. Jadi ini wajib 20, lawannya 20. Wajib mengiktikadkan di dalam hati orang mukallaf. Bila kadada itu berbahaya tauhidnya. Nah ini 20 lawannya 20, 40 akaidul iman sudah. 40 akaidul iman sudah. Mana lagi sisanya? Kan ada 50 akaidul iman. Nah, karena ada lagi. Adapun yang harus pada hak Allah Ta'ala yaitu satu, lawannya satu. Ada yang harus bagi Allah Ta'ala satu, lawannya satu. Berapa jumlahnya? 42 sudah akaidul iman. Nah insya Allah minggu akan datang kita membahas tentang yang harus bagi Allah Ta'ala, kemudian yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib i'tikad bagi kita. Yang harus bagi Allah Ta'ala satu, lawannya satu, berapa jumlahnya? 42 sudah. Kemudian yang wajib i'tikad 4, lawannya 4, 8. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 40, 50 akaidul iman. Nah kaina yang wajib bagi Rasul 4, lawannya 4, 8. Yang harus bagi Rasul 1, aradul basyariyah, lawannya 1, berapa tuh? 10. Jadi 60 akaidul iman. 60 akaidul iman ini nanti terhimpun dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini akan kita jelaskan minggu akan datang. Kenapa nang akaidul iman ini kembalinya, nang 60 akaidul iman ini jumlahnya kembalinya kemana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nang selama ini ada di dalam dada kita 60 akaidul iman itu sebenarnya bentuk daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Nah, insyaallah minggu akan datang kita lanjutkan. Al-Fatihah.